jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ya, kalau di pasal 2 nggak ada Tuhan bilang raba, nggak ada. Ya, nanti kamu mati. Nah, jadi ketika sudah keluar kata-kata menambahkan firman, udah mulai si ular ini bilang begini sama dia dalam ayatnya yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, perempuan itu dia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pada saat itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Coba bayangin Bapak Ibu. Jadi ternyata peran daripada seorang wanita di dalam kehidupan hidup ini, dalam rumah tangga, sangat besar. Ketika dia sudah mulai terkoceh, tergoyah dengan apa yang dikatakan oleh iblis, itu bisa berpengaruh kepada suami sampai kepada anak-anak. Coba kalian perhatikan Bapak Ibu di dalam dunia ini. Bukan para pria-pria yang digoda sama iblis, tapi pertama-tama yang dipakai duluan siapa? Wanita-wanita loh Bapak Ibu. Bukankah wanita-wanita duluan yang mengubah cara berpakaiannya, kelihatanlah semua yang dari atas sampai ke bawah untuk menggoda laki-laki. Jadi wanitanya yang dimanfaatkan duluan, ya kan? Yang diperalat. Kita sudah lihat dari Hawa ketika dia berdialog dengan ular itu, dia yang diperalat. Lalu pertanyaan kita begini, mengapa dia tidak langsung datang kepada Adam? Mengapa dia tidak langsung datang kepada Adam? Mengapa dia harus melalui Hawa? Ya kan? Mengapa dia harus melalui Hawa, Bapak Ibu? Kenapa enggak Adam? Ketika Tuhan menciptakan Adam itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Tapi perempuan nggak disebutin loh. Tapi perempuan dibilang diambil dari tulang rusuk. Tapi laki-laki itu diciptakan segambar dengan rupa Allah. Pertanyaannya, mengapa dia yang harus digoda? Mengapa dia yang harus dipakai untuk bisa menjatuhkan laki-laki itu? Di situ pertanyaannya. Karena perempuan itu dia diciptakan dari tulang rusuk. Dia penolong soalnya. Ketika si penolong ini hancur, maka yang ditolong hancur. Tuh. Coba bayangin. Paham kalian sekarang? Paham. Saya aja merinding ngomong itu. Iya, penolong, tapi dia yang menghancurkan. Pertanyaannya, mengapa dia yang harus dipakai oleh iblis? Mengapa dia yang harus digoda? Karena dia tahu si perempuan jadi penolong. Jadi untuk menghancurkan gambaran Tuhan itu yang diciptakan oleh Allah, dia pakai si perempuan yang menjadi penolong, yang harusnya dia menjadi kekuatan daripada laki-laki itu. Gambarannya Tuhan itu. Dia nggak pergi kepada Adam, tapi dia berdialog dengan Hawa. Karena dia tahu kalau ini sudah hancur, maka suaminya akan hancur, anak-anaknya juga akan hancur. Makanya untuk para wanita, hati-hati. Ya, hati-hati. Setiap perkataanmu, satu kata pun yang kau ucapkan, entah itu kata berkat atau kata kutuk, itu akan berpengaruh bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi keturunan. Itu akan berpengaruh. Amin. Dari sini kita dapat melihat. Ya. Makanya wanita-wanita yang ada di dalam dunia ini, coba lihat pakaian wanita lo yang diciptakan dengan bagaimana desainnya supaya menarik banyak para pria. Desainer yang pokoknya yang luar biasa menciptakan. Tapi coba baju laki-laki, kau soblong itu aja dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Celananya juga dari atas ke bawah sampai gitu-gitu terus kan, nggak ada berubah. Tapi coba kalau pakaian wanita, entah bagaimana itu diciptakan sebagus-bagus atau sebagaimana mungkin. Bahkan sekarang bukan lagi berpakaian, tapi sudah yang hanya tali, yang hanya apa
didesain. Itu kenapa dibuat begitu? Supaya bisa menjatuhkan banyak pria di dunia. Jadi jangan kalian bangga kalau kalian seksi, Bapak Ibu. Karena wanita yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga, menghancurkan kehidupan yang orang, menghancurkan kehidupannya laki-laki. Di situ. Jadi ketika si perempuan ini sudah tergoda, dikasih buah itu kepada suaminya. Setelah si Hawa sudah memberikan buah kepada Adam, lalu mereka sudah tahu mana yang jahat, mana yang baik. Dan mereka sudah sadar bahwa mereka sudah telanjang. Sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang karena mereka diciptakan manusia kekal, Bapak Ibu. Mereka kan enggak ada malunya gitu karena mereka diciptakan manusia kekal. Tapi setelah mereka sudah jatuh ke dalam dosa, lalu mereka tahu bahwa mereka sudah telanjang. Dan setelah mereka sudah tahu telanjang, mereka bersembunyi. Lalu Tuhan bilang kepada manusia itu, di manakah engkau? Ya, di dalam ayatnya yang ke-11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Bukan Tuhan nggak tahu kan? Bukan Tuhan nggak tahu kan kalau dia sudah makan kan? Ya kan? Butuh kejujuran dan pengakuan masih kan? Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu kita ini, kalau kita datang kepada Tuhan, kita perlu mengakui apa saja. Kita katakan, ya Bapak Ibu, kita baca ya. Setelah Tuhan bilang, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dimulai dari sinilah makanya manusia selalu ada roh ketakutan di dalam hidupnya. Kan? Di dalam ayatnya yang ketiga, 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka makan. Makanya kalau laki-laki, mamamu yang salah, ke mamanya juga, ya istriku yang salah. Maka terjadi saling menyalahkan. Ketika terjadi saling menyalahkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertengkaran, perpecahan. Karena tidak ada yang mau menanggung kesalahan itu. Saling menyalahkan. Jadi ini sudah sifat yang turun dari kakek nenek moyang kita yang bernama Adam dan Hawa. Tapi bisa nggak dirubah? Bisa. Karena Tuhan Yesus sudah datang untuk kita. Dia sudah menanggung kutuk. Dia sudah menanggung penderitaan kita itu. Dia sudah ambil semua sakit penyakit kita itu. Dia tanggung di kayu salib. Agar kita mengalami berkat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan langsung, bukan kayak zaman di Alkitab Perjanjian Lama bahwa orang-orang kalau menemui Tuhan itu tidak boleh langsung, harus melalui imam-imam, ya kan? Masuk ke kemah pun tidak boleh sembarangan. Makanya ada di dalam Perjanjian Lama ruang Maha Kudus, ruang kudus. Tapi setelah Yesus datang, semua tabir itu, semua tirai itu dihancurkan. Batasan-batasan sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau langsung menemui Tuhan Yesus, sudah langsung bisa. Tetapi pertanyaannya, mengapa saya sakit? Mengapa saya menderita? Mengapa pekerjaanku selalu gagal? Mengapa rumah tanggaku gagal? Mengapa saya selalu sakit-sakitan, rumah tanggaku hancur? Pertanyaannya di situ. Jawabannya adalah karena mereka tidak menjadikan Yesus sebagai pondasi di dalam rumah tangganya, tidak menjadikan Yesus sebagai dasar di dalam kehidupannya. Makanya dia mengalami sakit penyakit, rumah tangganya hancur, hidupnya hancur.